Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mitra Kominfotik dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Mila Atiki bisa menjumpai Anda dalam program Kabar Gorontalo Sepekan. Program ini kami hadirkan khusus untuk Anda sebagai media informasi pemerintah Provinsi Gorontalo selama sepekan. Sebanyak 125 anak Tenkes di Telaga Jaya, Telaga Biru, dan Limboto Barat menerima bantuan tambahan makanan. Penyerahan yang dilakukan oleh penjabat Gubernur Gorontalo Ismail Pakaya ini digelar di Aula Balai Guru Penggerak, Desa Pentadio Timur, Kecamatan Telaga Biru, Kabupaten Gorontalo pada Senin 13 November 2023. Sebanyak 125 anak Tenkes di Kecamatan Telaga, Telaga Jaya, Telaga Biru, dan Limboto Barat menerima bantuan tambahan makanan. Penyerahan yang dilakukan oleh penjabat Gubernur Gorontalo Ismail Pakaya itu digelar di Aula Balai Guru Penggerak, Desa Pentadio Timur, Kecamatan Telaga Biru, Kabupaten Gorontalo, Senin 13 November 2023. Makanan tambahan diberikan dalam bentuk bubur, telur, dan ikan siap saji. Ada juga bantuan paket makanan beragam, bergizi, seimbang, dan aman atau B2SA. Terdiri dari 30 butir telur, kacang hijau 1,5 kg, gula merah 0,75 kg, dan susu 3 dus untuk setiap anak. Di tempat yang sama, penjabat Gubernur Gorontalo Ismail Pakaya menyambut baik pelaksanaan pemberian makanan tambahan ini. Menurutnya, menekan angka Tenkes di Gorontalo penting untuk memastikan generasi bangsa tahun 2045 tumbuh berkualitas. Penjagut berharap peran orang tua untuk selalu memeriksa anaknya di puskesmas terdekat. Lebih daripada itu, orang tua juga diminta untuk peduli terhadap kualitas dan keberagaman makanan anak dan kebersihan lingkungan sekitar. Lebih lanjut, katanya, kunjungan anak ke puskesmas juga penting untuk memastikan pendataan dan penanganan anak Tenkes yang lebih optimal. Ia mengaku bersyukur sampai saat ini kunjungan anak ke puskesmas di Gorontalo cukup tinggi, di angka 94%. Tidak tertangani apakah mereka menjadi pemimpin pada 2045 di masa kita akan merayakan 100 tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Oleh karena itu, kita semua, tidak hanya pemerintah, seluruh stakeholder, seluruh komponen masyarakat Gorontalo, ayo kita sama-sama yang pertama mencegah jangan sampai ibu-ibu hamil itu melahirkan anak stunting. Kemudian kalau sudah stunting, mari kita sama-sama menangani agar anak-anak itu bisa keluar dari, kalau misalnya berat badannya rendah, dia setelah kita beri bantuan makanan tambahan itu berat badannya menjadi normal. Pemberian tambahan makanan kepada anak kurang gizi akan terus dilaksanakan secara masif di semua kabupaten kota. Program ini sebelumnya sudah dicanangkan di Puskesmas Sipatana, Kota Gorontalo beberapa waktu lalu. Setiap OPD juga sudah dibagi habis yang menjadi orang tua asuh bagi bayi Tenkes di Gorontalo. Penjabat Gubernur Gorontalo Ismail Pakaya resmi mencanangkan rangkaian kegiatan dalam rangka peringatan Hari Ulang Tahun Provinsi Gorontalo yang ke-23 di Lapangan Taruna Remaja Minggu 12 November 2023. Pencanangan ini dirangkaikan dengan peringatan Hari Kesehatan Nasional yang ke-59.
Penjabat Gubernur Gorontalo Ismail Pakaya resmi mencanangkan rangkaian kegiatan dalam rangka peringatan Hari Ulang Tahun Provinsi Gorontalo ke-23 yang berlangsung di Lapangan Taruna Remaja Minggu 12 November 2023. Pencanangan tersebut dirangkaikan dengan peringatan Hari Kesehatan Nasional ke-59. Di usia yang ke-23 ini, banyak harapan yang ingin diwujudkan oleh penjabat gubernur. Menurutnya masih panjang perjalanan dalam rangka membangun Provinsi Gorontalo, masih banyak PR yang harus dituntaskan, terutama masalah kemiskinan. Kemiskinan Gorontalo yang masih cukup tinggi ranking kelima tertinggi dan itu bukan sebuah presentasi. Peringatan Hari Ulang Tahun Provinsi ke-23 ini juga dirangkaikan dengan berbagai peringatan hari-hari besar lainnya, mulai dari HKN ke-59, Hari Guru ke-78, Korpri ke-52, Hari Disabilitas hingga Hari Kesetiakawanan Sosial. Menurut Ismail, semua komponen ini mempunyai tugas dan peran masing-masing untuk mengisi hal-hal positif membangun Provinsi Gorontalo. Beragam acara telah dipersiapkan untuk menyemarakan Hari Ulang Tahun Provinsi Gorontalo ke-23. Diawali jalan sehat dan senam bersama, selanjutnya akan dilaksanakan bakti sosial, pasar murah, pengobatan gratis, lomba olahraga dan seni yang melibatkan masyarakat. Puncak Hari Ulang Tahun akan dilaksanakan rapat paripurna, zikir dan takbir akbar, serta hiburan rakyat. 3, 2, 1. Ya, balon sudah dilepas oleh Bapak Penjabat Gubernur. Penjabat Gubernur Gorontalo Ismail Pakaya memimpin upacara dalam rangka memperingati Hari Pahlawan Nasional ke-78 bertempat di halaman makam Nani Wartabone, Kecamatan Suawa, Kabupaten Bone Bolango pada Jumat 10 November 2023. Upacara ini diikuti oleh seluruh unsur TNI Polri, pimpinan OPD, serta perwakilan siswa SMA Terpadu Wirabakti. Penjabat Gubernur Gorontalo Ismail Pakaya memimpin upacara memperingati Hari Pahlawan Nasional ke-78 bertempat di halaman makam pahlawan Nani Wartabone, Kecamatan Suawa, Kabupaten Bone Bolango pada Jumat 10 November 2023. Upacara diikuti seluruh unsur TNI Polri, pimpinan OPD, dan perwakilan siswa SMA Terpadu Wirabakti. Hari Pahlawan ke-78 diperingati dengan mengusung tema Semangat Pahlawan untuk masa depan bangsa dalam memerangi kemiskinan dan kebodohan. Tema ini diangkat untuk menjawab ancaman penjajahan modern yang kian nyata. Penjagob Ismail menyampaikan, ancaman dan tantangan bisa ditaklukkan dengan berbekal semangat seperti yang dicontohkan para pejuang 10 November 1945. Tidak mudah namun pasti bisa, karena pahlawan telah mengajarkan nilai-nilai perjuangan yang dapat membawa jejak kemenangan. Selanjutnya, Penjagob Ismail mengajak seluruh komponen untuk bersama membangun usaha dan ekonomi kerakyatan yang akan menjadikan Indonesia tumbuh menjadi negara yang semakin maju dan sejahtera, serta bersatu dalam upaya mewujudkan kehidupan yang berdaulat, adil, dan makmur, juga mencerdaskan kehidupan bangsa untuk mewujudkan masa depan yang lebih baik. Tapi pasti bisa, karena pahlawan bangsa telah mengajarkan kita nilai-nilai perjuangan, nilai yang jika kita ikuti, niscaya membawa jejak kemenangan. Saudara-saudara sebangsa setanah air, pahlawan adalah orang yang menonjol karena keberanian dan pengorbanannya dalam membela kebenaran serta mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan kelompok
dan atau diri sendiri. Usai upacara bendera peringatan Hari Pahlawan tingkat Provinsi Gorontalo ini dilanjutkan dengan tabur bunga di Makam Pahlawan Nasional Nani Wartabone. Prosesi tabur bunga dipimpin langsung oleh Penjagup Ismail. Bertindak sebagai komandan upacara, Danyon A. Pelopor Satbrimobda AKBP Kari Amsyah Ritonga. Perwira upacara, Kasiter Korem 133 Nani Wartabone, Kapten Infanteri Syamsuddin. Penjabat Gubernur Gorontalo Ismail Pakaya menghadiri upacara peringatan Korps Brimob Polri yang ke-78 bertempat di lapangan ISDC Mako Ditlantas Polda Gorontalo pada Kamis 16 November 2023. Penjabat Gubernur Gorontalo Ismail Pakaya mengikuti upacara peringatan Hari Ulang Tahun ke-78 Korps Brimob Polri yang berlangsung di lapangan ISDC Mako Ditlantas Polda Gorontalo pada Kamis 16 November 2023. Hari ulang tahun ke-78 Korps Brimob Polri tahun 2023 ini mengusung tema Negara Aman Menuju Indonesia Maju. Upacara dipimpin langsung oleh Kapolda Gorontalo, Irjen Pol Angesta Romano Yoyol. Melalui amanat Kapolri yang disampaikannya, Yoyol berkata dalam perjalanannya Korps Brimob terus menunjukkan kesetiaan dan pengorbanan untuk menumpas berbagai pemberontakan, mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Oleh karena itu harapannya pada perayaan Hari Ulang Tahun ke-78 ini, Korps Brimob dapat terus menjadi pasukan elit kebanggaan Polri. Di akhir, sebagai pasukan khusus yang telah diapresiasi atas berbagai dedikasi dan loyalitas mereka, Korps Brimob Polri juga diminta untuk berperan dalam menciptakan stabilitas keamanan yang kondusif. Hal ini dilakukan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi negara di tengah situasi ketidakpastian global. Terus menunjukkan kesetiaan dan pengorbanan untuk menumpas berbagai pemberontakan guna mempertahankan kemerdekaan. Berkat hal tersebut, pada 14 November tahun 1961, Insinyur Soekarno menganugerahkan Pataka, Nugraha Sakati Yana Utama dan sekaligus mengubah nama Mobrik menjadi Brigade Mobil atau Brimob. Hingga kini sepak terjang Brimob Polri tidak dapat dilakukan lagi, terutama dalam rangka penanggulangan kejahatan berintegritas tinggi dan mengamankan berbagai program maupun agenda pemerintah. Diketahui bertindak sebagai komandan upacara, Ajun Komisaris Besar Polisi Kari Amsyah Ritonga dan perwira upacara adalah Ajun Komisaris Besar Polisi Agus Suharsoyo. Sementara itu peserta upacara terdiri dari Kompi Gabungan TNI Angkatan Darat, Laut, dan Udara. Ada juga Kompi Satbrimob Polda Gorontalo serta Kompi Gabungan Polda Gorontalo. Upacara ditutup dengan atraksi simulasi penanganan ricuh kampanye pemilu 2024 oleh anggota Brimob Polda Gorontalo. Pejabat Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo, Budianto Sidiki mengapresiasi gerakan penanaman 10 juta pohon yang diprakarsai oleh Kepolisian Republik Indonesia. Di wilayah Gorontalo, gerakan ini ditandai dengan penanaman pohon oleh Kapolda Gorontalo, Irjen Pol Angesta Romano Yoyol, penjabat Sekda Prof Gorontalo, serta unsur Forkopimda.
Ya, Mitra Kominfotik, informasi terakhir tadi sekaligus menutup jumpa kita pada edisi kali ini. Semoga informasi yang telah kami sajikan dapat bermanfaat. Dan jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe channel dari pemerintah Provinsi Gorontalo. Saya Mila Atiki dan tim undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo Budianto Sidiki mengapresiasi gerakan penanaman 10 juta pohon yang diprakarsai oleh Kepolisian Republik Indonesia. Di wilayah Provinsi Gorontalo, gerakan ini ditandai dengan penanaman pohon oleh Kapolda Gorontalo Irjen Pol Angesta Romano Yoyol, penjabat Sekda Prov Gorontalo, serta unsur Forkopimda di Desa Tabongo Timur, Kecamatan Tabongo, Kabupaten Gorontalo, pada Rabu 15 November 2023. Penanaman pohon dilakukan di kawasan perbukitan yang gersang dan tandus. Budianto berharap setelah penanaman pohon tersebut, kawasan itu akan kembali hijau sehingga bermanfaat, serta dapat mengurangi risiko bencana dan pemanasan global. Hari ini bersama-sama dengan Kapolda Gorontalo beserta seluruh jajaran dan dinas terkait, kami berada di salah satu lokasi yang dilakukan program penanaman 10 juta sebagai bagian dari gerakan penanaman yang dilakukan secara serentak di seluruh wilayah Polda seluruh Indonesia. Alhamdulillah, kalau kita lihat di sini, lokasi ini sangat terbuka, gersang, dan memang tidak termanfaatkan. Oleh sebab itu, mewakili pemerintah provinsi, kami mengapresiasi apa yang dilakukan oleh Bapak Kapolda beserta seluruh jajaran dalam melakukan proses penanaman, di mana lokasi ini insya Allah kalau tanaman ini sudah berkembang akan produktif dan menghasilkan, dan sehingga lokasi ini kembali akan menjadi hijau. Gerakan penanaman 10 juta pohon dilaksanakan serentak di seluruh Polda di Indonesia. Secara nasional, penanaman pohon dilakukan oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendi bersama Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo di kawasan Gor Pangeran Timur Caruban, Kabupaten Madiun, Jawa Timur.